Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam Rabu. Masih membahas tematik, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Karena di antara keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, menjadikan orang-orang yang punya ilmu itu lebih mulia dibandingkan yang tidak Allah berikan ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ahli tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan 100 derajat. Ya, jadi mulia dengan ilmu adik-adik. Allah menjadikan derajat kita naik, level kita berbeda. Kelas kita beda dibandingkan orang-orang yang tidak Allah berikan ilmu. Jangankan manusia, hewan saja ketika punya ilmu jadi mulia. Apa hukum memakan buruan anjing? Haram. Tapi ketika anjing itu dilatih, diajari ilmu, anjingnya berilmu, anjingnya terdidik, disuruh duduk, duduk dia. Suruh berdiri, berdiri dia. Salto, salto. Artinya anjingnya punya ilmu, memahami apa yang kita sampaikan, maka Allah menjadikan halal hewan buruannya. Ya, uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Di antara yang halal adalah daging ya yang hasil buruan dari anjing yang kalian udah latih dengan ilmu. Jadi anjing yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan anjing yang tidak berilmu, apalagi manusia. Jadi semangat belajar ilmu agama. Bahkan burung hudhud, tahu burung hudhud? Tahu ya? Tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Ya, makanya nanti pulang liburan Google burung hudhud bagaimana. Ya, burung hudhud suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya, dan tidak ada yang punya bala tentara sebesar itu. Bukan cuma dari kalangan manusia. Ya, bahkan dari jin-jin pun jadi tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu beliau mendapati ketika absensi, ya apel pagi, ya burung hudhud enggak hadir. Wa tafaqqadat tayr. Ya, Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin, kok saya enggak lihat hudhud ya? Apa dia enggak datang? Ini apel penting ini. Ya, ini infeksi besar-besaran dari Nabi Sulaiman. Dan ketika tahu ternyata burung hudhud tidak hadir, Nabi Sulaiman marah. Nabi Sulaiman murka, dan marah bukan sembarang marah. Lihat apa kata Nabi Sulaiman, lau azibannahu azaban syadida. Aku akan siksa si burung hudhud dengan siksa yang pedih. Udah SP3 ini. Ya. Aulad bahannahu, atau saya sembelih itu burung hudhud. Bayangin. Burung hudhud mau dihukum mati. Ini udah ya, keluar surat hukuman mati. Opsinya cuma dua. Dia dapat siksa yang pedih atau sampai hukuman mati. Dan solusinya bebas dari hukuman ini satu, aula layatiyannani bisultanin mubin, kecuali kalau hudhud datang membawa ilmu, membawa alasan, membawa argumen yang betul, yang benar, yang nyata. Dan ternyata enggak lama kemudian famaka saghayra ba'id faqala ahadtu bima lam tuhid bihi. Ya, ketika datang, dari mana ente hudhud? Wahai Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan di antara mukjizat beliau. Katanya, saya punya ilmu yang engkau tidak punya. Wah,
Ini Hudhud ini. Saya punya ilmu yang engkau tidak punya wahai Nabi Sulaiman. Waji'tuka min Saba bin naba'in yakin. Aku datang jauh dari negeri Saba. Ya, dan aku membawa ya ilmu, membawa bukti yang jelas. Karena Hudhud punya ilmu, Hudhud bebas dari hukuman apa? Mati. Jadi Hudhud mulia karena ilmu yang dia miliki, karena dia tahu ada negeri Saba yang menyembah matahari, yang ada Ratu Balkis di sana, dan Nabi Sulaiman tidak tahu hal itu. Maka ketika hewan seekor burung jadi mulia karena ilmu, seekor anjing yang haram dimakan dalam madhab Syafi'i najis mughallazah liurnya, ya, menjadi mulia karena ilmu, maka adik-adik apalagi kita manusia. Maka tolong semangat belajar ilmu agama, karena ini yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya. Itu sedikit mukadimah ya. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah fikih bulan Zulqa'dah. Apa judulnya? Fikih bulan Zulqa'dah. Kalau kita beberapa pertemuan lalu bahas fikih bulan Syawal, ya enggak, 2 pertemuan. Malam hari ini kita akan bahas fikih bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan yang keberapa? 10 atau 12? 11. Ya, jadi bulan ke-11 bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah. Novembernya Hijriyah. Dan bulan Zulqa'dah diapit oleh bulan apa? Bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Di Syawal ada lebaran, di Zulhijjah ada lebaran. Artinya bulan Zulqa'dah adalah bulan yang diapit 2 lebaran. Lebaran Idul Fitri di bulan Syawal, lebaran Idul Adha di bulan Zulhijjah. Ya, jadi sebelum lebaran dan setelah lebaran. Apa arti nama Zulqa'dah? Zulqa'dah dari kata zu. Apa zu? Pemilik, ya, memiliki. Qa'dah dari kata qa'ada, yaq'udu. Apa arti qa'ada? Duduk. Ya, maq'ad artinya tempat duduk, bangku. Jadi Zulqa'dah artinya pemilik bangku, pemilik tempat duduk. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan Zulqa'dah orang-orang Arab sering duduk-duduk di rumah. Kenapa dia duduk di rumah? Karena tidak diperbolehkan perang. Jadi mereka menghormati bulan Zulqa'dah sebagai bulan mulia, mereka lebih milih duduk-duduk di rumah dibandingkan keluar untuk berperang, ya. Jadi ini alasan kenapa dinamakan bulan Zulqa'dah, karena bangsa Arab ketika itu memilih duduk di rumah mereka untuk tidak keluar rumah, tidak untuk perang, karena menghormati dan memuliakan bulan Zulqa'dah. Nah, sekarang selanjutnya keutamaan bulan Zulqa'dah. Ada 3 keutamaan bulan Zulqa'dah. Yang pertama, termasuk bulan haram. Ya, bulan haram sini artinya bulan mulia, bulan yang terhormat, ya, bulan yang agung. Kalau kita sekarang tanggal berapa adik-adik? Ada yang tahu tanggal berapa Zulqa'dah hari ini? Tanggal 6, malam ini masuk ke 7. Ya, jadi udah sepekan. Karena kita berada di awal bulan Zulqa'dah, berarti Ramadan meninggalkan kita sudah berapa bulan? Sebulan. Terasa enggak? Kayaknya baru kemarin kita lebaran ya. Sekarang udah Zulqa'dah. Waktu bergulir begitu cepat. Dan di antara perintah Allah setelah Ramadan adalah menjaga pola Ramadan. Dan di antara cara agar Allah jaga pola Ramadan kita, Allah hadiahkan 1 bulan. Setelah Ramadan selesai, bulan yang tidak kalah spesial. Ya, biar kita yang mungkin bulan Syawal agak ngerem dikit, kendor dikit, lebaran, makan ketupat, makan rendang, makan gulai, ya, mungkin kita males-malesan. Nah, di bulan Zulqa'dah kita mulai gas. Mulai menyala abangku. Ya. Mulai menyala amal solehnya. Kenapa? Karena ini bulan spesial.
Jadi bulan spesial adik-adik bukan hanya Ramadan. Ada bulan spesial yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Bahkan saking mulianya bulan ini, Allah pun abadikan dalam Al-Quran di surat At-Taubah atau surat Baro'ah ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan dari 12, sepertiganya, berapa sepertiga dari 12? 4 bulan mulia, 4 bulan haram, yang ini adalah agama yang lurus. Saking mulianya bulan ini, kata Allah, jangan kalian zolimi diri kalian dengan dosa maksiat di 4 bulan ini. Oh, berarti 8 bulannya boleh? Enggak, tetap enggak boleh, cuman ditekankan di bulan ini lebih tidak boleh lagi. Jadi dalam 12 bulan tadi 4-nya spesial. Saking spesialnya, pahala dan dosa sama-sama bobotnya diberatkan. Ya, lebih tepatnya bobotnya diberatkan, bukan dilipat gandakan. Contoh lipat ganda itu berarti dikali. Ya, contoh misalnya sholat sekali, dilipat gandakan jadi 10 kali. Itu namanya berarti 10 sholat, ya kan? Tapi kalau ibadah kita di bulan haram tidak dilipat gandakan, tapi bobotnya yang dilipat gandakan. Tetap satu sholat, cuman kalau biasanya kita sholat 1 kilo, ini sholatnya 10 kilo gitu loh. Sama sebenarnya bahasanya kayak dilipat gandakan. Contohnya 10 kali sholat, satu sholat 1 kilo, jadi 10 kilo juga. Cuman kalau ibadah kita dilipat gandakan bobotnya, jadi tetap 1 kali sholat tapi bobotnya dilipat gandakan. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dosa di bulan haram lebih besar dibandingkan di luar bulan haram. Nah, jadi minggat di bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan minggat di bulan Syawal. Apa lagi? Ngebuli teman di bulan ini lebih besar dosanya daripada ngebuli di bulan Syawal. Pun kata beliau, pahala amal soleh, kebaikan, kebajikan, ketaatan, Allah pun besarkan bobotnya di bulan Zulqa'dah. Jadi pengajian kita malam hari ini lebih besar pahalanya dibandingkan pengajian kita minggu lalu bahas kalung mutiara itu. Kenapa? Karena ini bulan haram. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja 4 bulan tersebut? Quran bicara secara umum, hadis Nabi merinci penjelasan umum. Nabi SAW mengatakan, as-sanatu isna asyara syahran, setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 ada 4 bulan haram. Kata beliau, salah satun mutawaliyat, 3-nya berturut-turut dan 1-nya jomblo sendirian. Apa yang berturut-turut? Nah, bulan ini apa? Zulqa'dah, lanjut, wa Zulhijjah wal Muharram. Ulangi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Langsung Allah kasih sebulan pasca Ramadan 90 hari. Hari-hari spesial. Biar kita tidak kendor lama habis Ramadan ini, dicas lagi. Ya, ada ya bulan-bulan spesial, dan satunya adalah Rajab. Bulan apa keempat? Rajab yang sendirian. Ya, Syahrul Mudhar, bulan yang diagungkan oleh Bani Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, bulan ke-7. Jadi bulan haram ada berapa? 5 apa 6? 4. Yang pertama
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya Rajab. Nah, ini 4 bulan. Jadi kalau kita selesai bulan Muharram, Muharram bulan keberapa? Ke-1. Rajab bulan keberapa? Ke-7. Artinya kalau kita selesai bulan Muharram butuh setengah tahun untuk ketemu dengan bulan Rajab. Lama nggak setengah tahun adik-adik? Lama. Belum tentu umur kita ketemu dengan bulan Rajab. Makanya nih 3 bulan ini maksimalkan. Maksimalkan, tingkatkan amal soleh kita sebagaimana kita meningkatkan di bulan Ramadan. Ya, sholatnya tambah. Biasanya sholat rawatibnya cuma 10, ini tambah jadi 12. Zuhurnya 4 sebelum zuhur. Ya, biasanya duha cuma 2 rakaat, tambah jadi 8 misalnya. Biasanya sholat malam cuma 3 rakaat, tambah jadi 5, 7, 9, 11. Quran biasanya sehari baca sejuz, tambah sejuz setengah. Sedekah biasanya sehari cuma 1000. Di masjid itu, di kota infak masjid, tambah jadi 1100. 1500 begitu. Ya. Yang biasanya nelpon orang tua 15 menit, ini tambah 1 jam. Dimarah ustaz tapi ya, lewat batas waktu. Biasanya zikirnya sedikit, ditambah di bulan Zulqa'dah ini. Dan partai finalnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi jadikan Zulqa'dah ini kayak pemanasan, stretching ya, untuk totalitas di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah adik-adik 10 hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan ulama mengatakan kalah ya 10 hari terakhir Ramadan dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, untuk Zulhijjah kan nggak mungkin langsung totalitas, ada pemanasan. Nah, sebulan ini pemanasan, latihan. Ya, nanti ketika kita tiba dengan bulan Zulhijjah 1 sampai tanggal 10 Lebaran Idul Adha, kita totalitas di sana. Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kurang lebih sebulan lagi, nggak nyampe sebulan lagi. Kalian lagi kelas meeting mungkin itu, atau menjelang bagi rapot itu. Sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah, gimana dengan jihad? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ibadah, mengalahkan berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Cuman satu amal soleh yang mengalahkan amal soleh 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Orang yang berjihad keluar di medan perang dengan harta dan jiwanya dan tidak pulang dengan kedua-duanya. Artinya meninggal gugur syahid di jalan Allah. Inilah amalan yang bisa mengalahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sisanya kalah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan sayangnya ini belum familiar dengan kita. Ya, kita kalau 10 hari terakhir Ramadan itikaf, kita begadang, baca Quran, sholat malam. Tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita malas-malasan, kebalik. Ya, harusnya dua-duanya sama. Kenapa? Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Yuk kita apple to apple ya, kita perbandingan. Ibadah yang paling utama, ibadah fisik apa? Salat. Di 10 hari terakhir Ramadan ada salat apa? Salat tarawih, salat witir. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada salat apa? Salat Idul Adha. Sama-sama ada salat. Yang kedua, zakat, sedekah. 10 hari pertama atau 10 terakhir bulan Ramadan ada zakat apa? Zakat fitri. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada apa? Sedekah apa? Kurban.
Ya enggak? Sama, centang. Puasa. Di 10 hari terakhir ada puasa? Jelas, puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada puasa. 9 hari pertama bulan Zulhijjah puasa. Puncaknya di tanggal 9 puasa apa? Puasa Arafah. Ya, enggak ada lagi Arafah. Ya. Sama-sama ada puasa. Bedanya satu, apa? Haji. Di 10 terakhir Ramadan tidak ada ibadah haji. Sedangkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada ibadah mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Jadi hari pertama bulan Zulhijjah kata para ulama lebih afdal daripada 10 terakhir bulan Ramadan, kecuali malamnya. Nah, baru kalau malamnya yang lebih afdal dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah menggabungkan, kalau harinya dalam setahun yang paling bagus 10 hari Zulhijjah yang pertama. Kalau malamnya yang paling afdal dalam setahun 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Ini yang pertama. Apa keutamaan bulan Zulqa'dah? Termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Yang kedua, sama kayak bulan Syawal kemarin, apa? Bulan apa itu? Keutamaan bulan Syawal kemarin apa? Catatannya. Hah? Bulan apa, Dek? Iya, pinter Lutfi. Bulan haji. Bulan haji. Ya, jadi yang kedua termasuk bulan haji. Bulan haji 4 apa 5? 3. Yang pertama apa? Syawal. Yang kedua Zulqa'dah. Yang ketiga Zulhijjah. Ini bulan apa, Dek? Bulan haji. Ulama sepakat Syawal bulan haji, Zulqa'dah bulan haji, khilaf di bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari pertamanya saja, ada yang bilang 10 hari pertamanya saja, ada yang bilang sebulan Zulhijjah penuh. Yang jelas Zulhijjah bulan haji, cuman ulama khilaf tentang hari-harinya. Wallahu taala a'lam. Kata Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah ditetapkan. Dan bulan Zulqa'dah adalah bulan keberangkatan haji jamaah Indonesia, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua, sepengetahuan saya. Sudah ada beritanya kan? Ya, dari Ponorogo nabung sehari 3.000 bisa berangkat haji, Pak. Ya, jadi haji itu adalah apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kuat. Banyak orang kaya tapi enggak haji. Ada yang orang miskin, ya cuman pedagang apa? Pedagang kecil-kecilan tapi ternyata dia bisa berangkat haji. Ini soal niat, bukan soal harta. Ya, yang penting adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kenapa 3 bulan ini Allah apitkan hikmahnya untuk haji? Zulqa'dah bulan berangkat, Zulhijjah bulan haji, Muharram bulan kepulangan. Dulu kan orang kalau haji rutenya darat, ya enggak? Naik onta, naik kuda, naik keledai. Kalau tidak bulan haram, orang pada perang. Orang pada rampok, orang pada begal. Untuk menjaga keamanan, untuk menjaga stabilitas keamanan jamaah haji, Allah haramkan perang di 3 bulan ini. Luar biasa hikmahnya. Ya, biar yang berangkat aman, yang haji aman, yang pulang aman.
Ya, maka Zulqa'dah ini bulan orang syukuran haji, tapi yang lebih tepat syukuran haji itu bulan Muharram. Di antara hal yang kurang tepat, namanya syukuran itu setelah, bukan sebelum. Sepulang dari haji baru syukuran, ya. Bukan sebelum berangkat haji yang lebih tepat, meskipun boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ya membaca literatur para ulama itu namanya syukuran itu setelah. Alhamdulillah udah berangkat haji, syukuran makan-makan di rumah. Makan tekwan, makan nasi, ya kuning dan seterusnya. Ya, kalau kita kan biasanya sebelum berangkat ya minta didoakan. Kebalik, mereka yang minta doa sama kita sebenarnya. Ya kan? Ini mohon maaf kami mau haji, tolong doakan kami ya. Kebalik Pak, Bapak yang doain kami. Bapak safar, Bapak haji. Ya, dan haji waktu yang mustajab, wukuf di Arafah, sa'i Safa Marwah, ya di Multazam, Masya Allah. Justru kita yang titip doa, jangan kebalik. Ya, apalagi mereka safar yang soleh. Jadi ini yang kedua, apa? Bulan haji. Yang ketiga, bulan umrohnya Nabi. Zulqa'dah bulan apa? Bulan umrohnya Nabi. Nabi umroh berapa kali? 4 kali. Nabi umroh 4 kali. Ya, saya juga 4 kali. Semoga nanti 5 kali. Amin. Ya. Semoga tiap tahun. Nabung lo ya. 4 kali dan 4-4-nya sebelum Nabi haji. Haji Islam. Dan uniknya 4-4-nya di bulan Zulqa'dah. Apa beda umroh sama haji adik-adik? Yang pertama waktu. Waktu. Kalau haji cuman boleh di bulan haji. Apa tadi bulan haji? Syawal. Berangkatnya maksudnya Zulqa'dah. Puncaknya Zulhijjah. Adapun umroh bebas sepanjang tahun boleh. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai bulan Zulhijjah boleh. Afdalnya bulan apa haji? Umroh. Bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya apa? Pahalanya ta'dilu hajatan, setara dengan haji. Salah satu cita-cita saya yang belum tercapai. Umroh Ramadan. Setaufik sudah 2 kali. Ustaz Hidayat aja belum kayaknya umroh Ramadan. Ya, dalam hadis yang lain ta'dilu hajatan ma'i, setara haji bersamaku. Ya, bersamaan dengan Nabi. Haji bersama Nabi. Hanya saja sebagai ulama mengkritik tambahan bersamaku ini. Ada yang lebih mengatakan ini tambahan yang menyeleneh. Yang lebih tepat adalah setara amalan haji saja. Tapi ada sebagian yang menerima, mengatakan setara haji bersama Nabi. Yang jelas ya ulama mengatakan afdalnya bulan Ramadan umroh. Tapi ada pendapat yang kedua, yang paling afdal di bulan ini. Bulan apa? Zulqa'dah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah umroh di bulan Ramadan. Nabi umrohnya selalu di bulan Zulqa'dah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lam. Jadi itu bedanya ya. Beda yang pertama umroh sama haji di waktunya, adik-adik. Yang kedua di manasiknya. Ya, kalau umroh itu cuman ihram, tawaf, sa'i, tahallul udah. Tapi kalau rangkaian ibadah haji yaitu dari mabit di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 hari Arafah wukuf di Arafah. Kemudian malamnya di Muzdalifah. Kemudian tanggal 10-nya hari Lebaran Idul Adha. Ya, atau tawaf ifadah, kemudian melempar jamrah Aqabah di Mina, kemudian juga menyembelih, kemudian juga tahallul. Hari tasyrik mabit di Mina sampai melempar jamrah. Ya, itu semua rangkaian ibadah haji. Ini di antara perbedaannya. Ya, jadi Nabi berapa kali umrah tadi? 4 kali. Yang pertama adalah umrah Hudaybiyah. Umrah apa? Hudaybiyah. Tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah. Ini umrah pertama Nabi.
Umrah pertama Nabi tahun ke-6 Hijriah. Yang berawal dari mimpi. Nabi mimpi mereka umrah. Ya, akhirnya berangkatlah dengan para sahabat sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Nggak boleh Muhammad kau masuk. Kami mau umrah. Kata-kata kita ini musuh. Agak kau cak-cak umrah rupanya nyerang kami, kalah kami. Jadi tolong kau mau balik. Kita bikin perjanjian Hudaybiyah. Di antara poinnya Muhammad dan kaum muslimin pulang ya ke Madinah, tahun depan baru mereka umrah. Nabi pun tahallul dan ini dinamakan umrah Hudaybiyah. Meskipun enggak jadi tapi niatnya sudah, ihramnya udah dapat. Ya, ini yang pertama, umrah apa? Hudaybiyah. Yang kedua, umrah apa? Umrah qada. Umrah qada. Ya, bukan qada ibunya berudu ya. Qada ini artinya mengganti. Mengganti umrah tahun lalu di Hudaybiyah yang enggak jadi itu loh. Yang diusir itu. Perjanjiannya tahun depan baru umrah. Nah ini tahun keberapa? Tahun ke-7, karena kemarin tahun ke-6. Ya, jadi yang kedua adalah umrah qada di tahun ke-7 Hijriyah. Mengganti umrah yang tahun lalu yang terhalang itu. Yang ketiga, umrah Ji'ronah. Umrah apa? Ji'ronah. Tahun keberapa ini? Tahun ke-8. Setelah penaklukan kota Mekah. Jadi tahun 8 bulan Ramadan, Nabi dan pasukannya ya menaklukkan kota Mekah, lanjut perang Hunain, lanjut perang Thaif. Ya, jadi sekaligus satu jalan 3 perang. Pulang dari Thaif ke Mekah lagi ke Ji'ronah bagi rampasan perang, baru Nabi umroh. Itu pun di bulan Zulqa'dah. Tahun ke-8 Hijriah. Yang terakhir adalah umroh bergabungan dengan haji wada. Haji wada tahun keberapa? Haji wada tahun ke-10 Hijriah. Ustaz berarti tahun 9 Nabi indah umroh tahun 9. Tidak, karena Nabi sibuk menerima delegasi dari bangsa Arab datang. Haji aja Nabi nggak sempat. Abu Bakar yang disuruh haji dengan sebagian para sahabat. Barulah tahun ke-10 Hijriah Nabi ya beliau haji dengan manasik qiran, menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu waktu. Dan ihramnya di Zulhulaifah di bulan Zulqa'dah, meskipun pelaksanaannya bulan Zulhijjah, tapi ihramnya di bulan Zulqa'dah. Jadi kesimpulannya empat umrah Nabi di bulan Zulqa'dah. Ini dalil bolehnya umrah dulu sebelum haji. Level haji dan umrah itu ada 5 kalau saya levelkan. Yang pertama haji furoda. Mungkin sekarang 500 juta, mungkin ya 400 juta, Masya Allah. Ya, itu langsung berangkat tahun itu. Harganya mungkin 400 juta ke atas atau 300 sekian ya, dia harga nggak tetap. Ustadz, ya haji furoda jauh. Level yang kedua, haji khusus. Lebih murah dari furoda, mungkin sekitar 200 juta, tapi antriannya nggak lama, 7 tahun. Oh, 7 tahun nggak lama ya. Tapi lebih sebentar dibandingkan haji reguler yang belasan bahkan mungkin sampai 20 tahun. Ini yang kedua, 200 juta sekian. Yang ketiga baru haji reguler. Haji reguler ya mungkin masih 45 juta, saya nggak tahu ya sekarang. Cuman nunggunya belasan tahun gara-gara riba. Karena zaman dulu ya, zaman saya SMA atau kuliah dulu ada namanya dana talang haji. Ya, ini yang bikin riba itu. Ya, riba, minjem dulu sama pemerintah ya uang sekian, nanti kita nyicil lebih dari yang kita terima. Riba,
Akhirnya orang banyak yang naftar, yang penting naftar dulu, nyusul pakai uang bank dulu. Akhirnya antrian menjadi semakin banyak. Makanya kalau saya pribadi nggak pakai antrian dalam artian dah dilarang. Ada 4-5 juta berangkat gitu loh. Nggak ada ngantri-ngantri. Jadi nabung sendiri. Langsung berangkat 45 juta. Itu mungkin bisa meminimalisir masa tunggu. Kasihan yang baru naftar 40 tahun, 50 tahun. Ya, Ustaz Taufik kalau nggak salah hafizahullah sudah naftar haji. Ya. Reguler. Ya. Jadi intinya apa? Intinya masa tunggunya semakin panjang. Karena itulah opsi yang keempat, umroh di bulan Ramadan. Ustaz belum sempat haji, umroh dulu Pak. Jangan sampai meninggal ya tanpa pernah mengunjungi ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Umrah Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Ya. Pahalanya sama dengan haji. Kalau enggak bisa umrah Ramadan, umrah di luar Ramadan. Ya, kalau saya pribadi senangnya di musim dingin. Karena musim dingin malamnya lebih panjang. Ya, jadi isya'nya itu mungkin jam 7, ya subuhnya jam 5:30-6. Jadi ibadahnya itu kita bisa pol-polan, ya bisa bangun lebih cepat dan seterusnya. Tapi siangnya lebih pendek, gak bisa tidur terus siang, ya di musim ini. Ya, dan alhamdulillah Al-Madinah juga memfasilitasi. Jadi hendaklah kita totalitas di bulan haram ini ya untuk beribadah. Terus terakhir apa ibadahnya ya? Jadi apa tadi keutamaan bulan Zulqa'dah? Yang pertama bulan haram, yang kedua bulan haji, yang ketiga bulan umrohnya Nabi ya. Tapi secara pelaksanaannya umroh bulan Zulqa'dah ini berat karena sudah ditutup untuk orang haji. Jadi kita nggak bisa umroh di bulan Zulqa'dah kecuali yang digabung dengan manasik haji seperti umroh haji tamatu, umroh dulu baru haji, ataupun haji qiron, umroh dulu langsung digabung dengan haji. Amalan bulan Zulqa'dah selanjutnya, yang pertama memperbanyak puasa. Ada kisah seorang dari Bahil Al-Bahili datang kepada Nabi dengan penampilan yang bikin Nabi pangling. Dulu parlente, gagah ya. Sekarang kurus, ceking. Ya, pemandangannya tidak elok untuk dilihat. Mohon maaf yang kurus ya. Ditanya Nabi, "Ada apa dengan engkau? Dulu engkau enggak kayak gini." Orang itu cerita, "Ya Rasulullah, saya puasa setiap hari." Puasa setiap hari. Puasa apa ini namanya? Puasa apa? Dahar. Dan ini dilarang dalam Islam. Nabi langsung tegur, "Siapa yang nyuruh ente nyiksa diri ente? Siapa yang nyuruh puasa tiap hari? Dalam Islam enggak ada." Diulang 3 kali, "Siapa yang nyuruh engkau menyiksa dirimu sendiri?" Ya, artinya ini tegas Nabi mengharamkan puasa dahar. Kata Nabi, "Sum syahrul sabr." Puasa itu puasa di bulan Ramadan. Wah Nabi, ajidul kuwa, aku ini lebih kuat, lebih mampu untuk itu. Masa cuman bulan Ramadan tok puasanya? Kata Nabi, "Sum yauman fi syahr." Puasalah setiap bulan 1 hari tok. 1 hari, wah aku lebih bisa dari itu ya Rasulullah. Ya dah kata Nabi, "Sum yaumaini." 2 hari aja dalam tiap bulan. Gak usah Senin Kamis, gak usah gak usah puasa Daud, 2 hari aja tiap bulan. Bebas hari apa aja. Dia bilang, "Ya Nabi, tolong tambah lagi, aku lebih mampu." Sedikit banget begitu loh. Kata Nabi, "Sum salasata ayyam fi syahr." Puasalah 3 hari dalam tiap bulan. Udah dapat pahala puasa tahun penuh udah itu. 3 hari aja ada. 3 hari tiap bulan.
Tapi tetap dia maksa Nabi, ya Nabi please tambah dong begitu. Ini masih ringan banget, barulah Nabi mengatakan sum minal hurum. Nah ini, berpuasalah di bulan-bulan haram. Apa bulan haram tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Banyak-banyak puasa di bulan ini. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan berpuasa di bulan haram boleh sebulan penuh. Prakteknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Hasan Al-Basri rahimahullah, dan sebagian ulama-ulama salaf yang lainnya. Jadi boleh memperbanyak puasa di bulan haram. Tidak harus sepenuhnya, sebagian saja. Seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada bulan yang lebih aku cintai untuk berpuasa melainkan bulan haram. Ya, Allahu taala alam. Kita lanjutkan azan, kemudian kita lanjutkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi yang pertama di antara amalan bulan Zulqa'dah memperbanyak puasa. Puasa secara umum, baik puasa bulan haram atau puasa Senin Kamis, atau sekali-sekali di challenge adik-adik puasa Daud. Ya, puasa Daud sehari, puasa sehari tidak. Jangan sampai enggak pernah puasa Daud. Di challenge seminggu aja mungkin. Ya, Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Kemudian tambah lagi nanti Senin, Rabu. Ya, mungkin 2 minggu dapat. Yang jelas pernah puasa Daud, meskipun enggak terus menerus. Ya, jadi diperintahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan haram secara umum, termasuk bulan Zulqa'dah. Dan yang paling penting ada puasa khusus. Yang pertama puasa Arafah. Tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Mungkin tanggal 16 Juli.
16 Juni. Ya 16 Juni. Pas kalian sedang pulang. Ya, liburan. Bagi rapat 15 Juni kalau nggak salah. 16 Juni Arafah. 17 Juni hari Senin kita lebaran. Nah, anak TD dia lebarannya di sini. Jadi puasanya di sini juga. Ya, untuk bantu-bantu kurban. Keutamaannya dihapuskan dosa 2 tahun. Kemudian diantaranya adalah puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Keutamaannya bulan puasa Asyura dihapuskan 10 dihapuskan 10 lagi setahun setelah atau sebelum yang lalu. Ya, jadi itu yang pertama, yaitu puasa, memperbanyak puasa. Yang kedua, memperbanyak amal soleh yang lain, memperbanyak sholat sunnah, ya, sholat malam, rawatib, duha, membaca Qur'annya lebih banyak, menghafalnya lebih banyak. Biasanya jam 1 siang itu sudah selesai halaqah, lanjut 1:15. Biasanya halaqah sore jam 5 ya. Jam 5 udah keluar, kalian jam 5:15 baru keluar. Diperbanyak. Kemudian kajiannya. Ya, kajiannya enggak usah ditambah ya. Udah full ya. Atau baca bukunya. Biasanya baca buku cuma 1 halaman sehari. Nah, ketika bulan Zulqa'dah tambah jadi 2 halaman sehari. Sedekahnya, traktir teman biasanya cuma bakso, sekarang traktir teman apa? Mie ayam atau sebelah, ya, atau pisang goreng tanduk, ya. Kemudian berakhlak mulia, tinggalkan dosa. Biasa sering membuli teman-temannya. Bulan Zulqa'dah berhenti dulu, nanti bulan Safar baru. Ya. Ya. Atau misalnya sering apa lagi? Ya, sering jailin teman dan seterusnya. Jadi perbanyak amal soleh karena bisa jadi adik-adik ini adalah bulan haram terakhir dalam hidup kita, siapa yang tahu. Jadi totalitas jadi bulan Zulqa'dah terakhir dalam hidup kita. Juga pelajari tentang fikih-fikih kurban, fikih-fikih Zulhijjah, fikih haji dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, semoga bermanfaat. Itu tentang bulan Zulqa'dah. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa maksimalkan bulan Zulqa'dah ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita dahulukan yang berkaitan dengan tema. Ustadz, misalnya kita pinjam uang ke orang, terus kita balikinya nanti, apakah itu riba? Yang tadi soal talang haji ya. Minjam uang boleh, yang namanya minjam pasti baliknya nanti. Nggak ada minjem yang nggak baliknya sekarang, itu bukan minjem. Dia minjem pena langsung dibalikin, makasih ya Damin. Namanya minjem itu nanti 5 menit, nanti besok atau lusa. Ya, hukum asal jual beli kredit ya atau juga berhutang itu boleh. Hukum asal mubah. Meskipun ada yang mengatakan utang hukum asalnya makruh. Karena Nabi aja nggak menyuruh orang yang nggak ada uang untuk menikah untuk apa? Untuk berutang. Ya, iltamis walau khataman min hadid, kata Nabi, cari meskipun cincin besi. Nggak disuruh ngutang oleh Nabi, padahal ini untuk menikah. Ya, maka berhutanglah dengan kebutuhan primer. Kayak Nabi berutang kepada Yahudi. Ya, berutang untuk beli gandum, sok, makanan sehari-hari, makanan pokok, berutang beras kalau kita. Yang riba itu ketika utangnya disyaratkan bertambah. Nah, ini namanya riba itu bertambah, roba yarbu. Artinya bertambah. Ngutang 10.000 balikin 12 ya. Nah, ini riba. Riba. Utang 100.000 nanti balikin ya 120 atau 100.000 tetap utangnya, cuman ketika telat 1 Juli ya, bulan 1 Juni ya, 1 Juni nggak bisa, tambah 10%, jadi 110.000, ini riba. Denda keterlambatan pelunasan utang itu riba. Ya, jadi bisa dipahami adik-adik ya antara riba atau tidak riba. Tapi kalau bayar utang lebih boleh tanpa disyaratkan. Dan ketika pelunasan, misalnya Usaid minjem utang sama
rapi hadi 10.000. Ya minggu depan dibalikin oleh Ustaz 12.000, boleh. Karena hadi nggak minta. Yang riba ketika hadi minta. Atau menjadi syarat atau jadi kebiasaan. Ya, jadi tolong bedakan antara riba dengan tidak riba. Di mana saja tujuan kita saat umroh? Ya, cuman Masjidil Haram tok. Ya, sama satu lagi tempat mikot. Ya, mikot namanya. Kalau kita dari Madinah mikotnya Zulhulaifah. Kalau langsung dari Jakarta mikotnya di atas di pesawat. Ya, di atas Yalamlam atau yang setara dengannya. Ya, mikot, kemudian dia ke Mekah. Di Mekah Masjidil Haram tawaf, ya mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i Safa Marwah, selesai dari sa'i dia ke barbershop, tukang cukur rambut, gundul kepalanya, selesai. Ini cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam mungkin. Ya, hanya saja kemarin ketika anak backpacker anak lamain. Nah, ya karena enggak ada orang kan, cuman kami berlima. Jadi lama-lamain, so doa di Safa Marwahnya dilamain. Dilama-lamain. Kalau rame-rame sama travel kan ada orang tua gitu ya, kakek nenek. Jadi kalau lama-lama kasihan mereka. Ya, kemudian selanjutnya mana manasik yang paling afdal? Qiran, tamattu atau ifrad? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, Nabi prakteknya adalah qiran. Ya, hanya saja beliau mengatakan seandainya saya tidak membawa onta, menggiring onta, saya mau ubah menjadi tamattu. Sehingga kalau saya pribadi merojihkan pendapat ulama yang mengatakan yang lebih afdol adalah tamattu, yaitu umrah kemudian lepas kemudian dia haji. Ini pendapat yang saya pilih. Ada khilaf dari pendapat ulama. Dan umrahnya jamaah Indonesia adalah haji tamattu. Umrah dulu, kemudian tahallul, bebas, nanti dia ihram lagi untuk haji ya di tanggal 8 hari tarwiyah. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan ya. Adapun sisanya mungkin ini ke Yaman ya. Siapakah sahabat yang diutus ke Yaman selain Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal? Ya, wallahu ta'ala alam, ada yang mengatakan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah disuruh ke Yaman dan sebagian sahabat yang lain saya tidak tahu persis. Yang jelas dalam hadis adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal. Karena Abu Musa al-Asy'ari dari sana ya, basyira wala tunafira, di antara hadis yang terkenal, berikan kabar gembira jangan bikin lari. Hukuman bagi orang yang merayakan ulang tahun yang tidak diperbolehkan, tasyabuh man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Kemudian hukum menunda pernikahan ya, menunda pernikahan tergantung sebabnya. Kalau karena untuk belajar maka diperbolehkan ya. Bolehkah menyebarkan aib orang yang lama bayar utang? Ya, tergantung situasi ya, apakah korbannya banyak ya, korban utangnya. Kalau tidak maka boleh memperingatkan secara hati-hati ya, hati-hati kalau fulan minjem utang jangan pinjemin. Dan tolong adik-adik jangan berutang. Saya ngomong kalau pengen butuh uang temui saya. Saya suruh cuci motor. Iya, kasih 10.000 atau suruh isi air galon. Jangan berutang dan jangan mencuri. Tolong di pondok ini jangan ada kurang uang. Kalau kurang uang kerja sama ustaz. Ustaz, mobil Ustaz Taufik saya cuci ya. Upahnya 10.000 aja. Cuci. Iya, daripada kita ngumpah orang di luar sana, motor misalnya 15.000, enak ngumpah santri ya 5.000. Ya Allah taala ya. 5.000 ya. Kan airnya air pondok soalnya. Ya mungkin demikian ya, ini tentang kiat istiqomah, mungkin panjang ada ya. Semoga Allah ya istiqomahkan, kuatkan iman kita. Kita akhiri demikian pengajian kita fikih bulan Zulqa'dah. Kita akhiri subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.